Hello netizen, pada episode teori konspirasi G30S sebelumnya, kamu sudah tahu beberapa teori yang sering muncul di kalangan masyarakat. Mulai dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, persoalan internal TNI Angkatan Darat, dan kudeta Soeharto terhadap Soekarno. Mungkin beberapa teori tadi sudah kamu dengar simpang siurnya. Nah, ternyata masih banyak teori konspirasi lain yang muncul dan lebih membuat banyak orang mempertanyakan kebenarannya. Memangnya, teori konspirasi apa lagi yang muncul karena tragedi G30S? Kamu penasaran kan? Simak ulasan lengkapnya bersama Hello9. Lanjut dari teori sebelumnya, yaitu teori keempat, Bung Karno terlibat dalam peristiwa ini. Ada teori yang menyatakan bahwa tindakan Soekarno tidak mengutuk PKI atas peristiwa penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat. Diartikan sebagai bentuk dukungan bagi pelaku peristiwa tersebut. Pada buku The Davies Dalang menyebutkan bahwa Soekarno sempat memanggil Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, untuk mengambil tindakan terhadap jenderal yang tidak loyal. Berikut beberapa buku yang bisa kamu baca untuk teori konspirasi ini. Pertama, Anatomy of Jakarta Code, Oktober tahun 1965, karya Victor M. Fick. Kedua, The Soekarno File tahun 1965 sampai dengan tahun 1967, Chronology of Defeat, karya Anthony C. A. Dake. Ketiga, pembantaian yang ditutup-tutupi peristiwa fatal di sekitar kejatuhan Bung Karno, karya Lambert J. Gibbels. Teori kelima, adanya agenda Amerika Serikat melalui CIA. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, terjadi perang dingin antara ideologi kapitalis melawan ideologi komunis untuk memperbesar dan memperluas pengaruh mereka. Dengan semakin menguatkan peran politik PKI di Indonesia, Sekutu tidak ingin kawasan Asia Tenggara dikuasai oleh ideologi komunis. Teori ini berlandaskan dari CIA dan penggulingan Bung Karno oleh Peter Dale Scott. Gencarnya PKI menanamkan pengaruh di negara kita pada masa itu membuat Amerika Serikat khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Amerika Serikat tidak senang dengan beberapa tindakan Soekarno, yaitu meminta bantuan Uni Soviet untuk pembebasan Irian Barat, membentuk poros Jakarta, Peking, Pyongyang, dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Amerika Serikat juga memberikan bantuan logistik, senjata, pendidikan, dan latihan fisik secara rahasia pada perwira Angkatan Darat. Hal ini yang mendasari teori CIA terlibat dengan tragedi G30S. Teori keenam, Chaos Theory. Ditemukan oleh John DeLake, seorang penulis biografi politik Soekarno. Teori ini menyatakan bahwa dalam peristiwa G30S tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar karena semua didominasi oleh improvisasi lapangan. Seperti yang disebutkan oleh Soekarno, kejadian ini disebabkan oleh unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang salah kaprah, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Selain 6 teori tadi, masih banyak teori lain yang mengiringi peristiwa G30S. Seiring berjalannya waktu,
Para saksi sejarah peristiwa ini telah meninggal dunia, sehingga semakin sulit untuk mengungkap kebenaran salah satu peristiwa paling kelam di Republik ini. Nah, setelah tahu beberapa teori konspirasi peristiwa G30S ini, kamu tahu nggak sih siapa aja yang dinobatkan menjadi pahlawan revolusi? Nantikan kelanjutan kisah G30S series di video selanjutnya. Gimana netizen? Kamu jadi tahu beberapa teori konspirasi G30S yang marak beredar di masyarakat Indonesia? Atau punya teori konspirasi sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang informasi menarik ini. Follow juga semua akun sosial media Hello9. Sampai jumpa di video selanjutnya.